Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-41 dan 42 dari surah At-Taubah. Ayat 41 dan 42 dari surah At-Taubah masih lagi menerangkan tentang berperang di jalan Allah. Lebih khusus adalah menerangkan tentang perintah Allah supaya orang-orang beriman berangkat keluar ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan dengan diri mereka, dengan jiwa mereka. Artinya berkorban harta dan nyawa. Karena pengorbanan dengan harta dan nyawa untuk berperang di jalan Allah itu adalah lebih baik. Lebih baik dari kehidupan duniawi ini. Sebab apabila berperang di jalan Allah kemudian musuh dapat dikalahkan, maka umat Islam, orang-orang beriman akan dapat menjalankan agama dengan baik. Kalau tidak, mereka akan ditindas, mereka akan dijajah, mereka akan dikuasai, maka mereka tidak akan dapat menjalankan syariat Allah dengan baik di muka bumi. Maka nanti akan berlaku adalah kezaliman, akan berlaku kerusakan, maka keburukan akan berleluasa, maka manusia juga yang akan menderita. Kemudian andai kan tidak dapat mengalahkan musuh sekalipun, kemudian gugur di jalan Allah, mati di medan perang adalah mati syahid. Itu pun juga adalah lebih baik. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Nah, ini semboyan yang pernah kita dengar dari para pahlawan kita dahulu. Andai kan mati sekalipun mati syahid, dan siapa yang mati syahid, maka matinya itu adalah mati yang mulia. Ia sebenarnya tidak mati, sebenarnya dia hidup, diberi rezeki oleh Allah, dan nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, yang tingginya 100 derajat dari surga orang yang mati biasa. Yang mana setiap satu derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Berarti berperang di jalan Allah adalah lebih baik daripada berdiam diri di rumah. Apabila kewajiban perang itu sudah ditetapkan, karena musuh menyerang,
maka tidak bisa lagi untuk mendiamkannya, mesti memerangi musuh tersebut. Apabila tidak, maka nanti akan berlaku fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan di medan perang. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang ke-42, karena pertemuan kita ini dalam 2 ayat yang kita kaji, maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang tak mau pergi berperang, enggan berperang, disebabkan karena cinta dunia, karena lebih suka mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, mereka tak mau pergi berperang. Kemudian apabila dahulu Rasulullah sudah pulang dari perang Tabuk, di mana umat Islam tidak mendapatkan keburukan apa-apa, tak ada yang terbunuh. Kemudian musuh menjadi takut. Pada waktu perang Tabuk itu musuh adalah pasukan Romawi, yaitu negara atau empire yang berkuasa dahulu di Eropa. Mereka mengirimkan pasukan 40.000 ke perbatasan untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dibalas oleh Rasulullah dengan 30.000 pasukan. Mereka pun takut. Nah, ketakutan mereka itu membuat tak berlaku perang. Kemudian tidak ada yang gugur. Kemudian kembali ke Madinah. Orang-orang munafik mengatakan dengan sumpah, bahwasanya kalaulah kami sanggup, kami ikut berperang bersamamu. Sebelumnya tak mau berperang, tapi setelah pulang orang-orang beriman dari perang, seakan-akan mereka itu mau bersama orang-orang beriman pula sebelumnya untuk pergi berperang. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berbohong sebenarnya. Sampai-sampai untuk menguatkan bohong itu bersumpah. Maka sebenarnya mereka yang berbohong sampai bersumpah seperti orang-orang munafik, mereka itu sebenarnya membinasakan diri mereka sendiri. Artinya balasan yang akan mereka terima dari bohong yang mereka perbuat, seakan-akan mereka mau berperang padahal tidak. Sebenarnya mereka itu akan menerima balasan dari Allah berupa kebinasaan. Maka dalam ayat ini disebut mereka itu membinasakan diri mereka sendiri. Inilah dia 2 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk berperang. Orang-orang beriman bersedia untuk perang, sanggup untuk perang. Tapi orang munafik mengaku beriman juga di mulut, tetapi ketika Allah memerintahkan mereka supaya berperang, mereka tak mau berperang. Kemudian apabila orang-orang beriman sudah pulang dari perang, mereka pula bersumpah, kononnya mereka mau ikut juga berperang. Tapi sumpah itu sumpah palsu, bohong. Maka dengan kebohongan yang mereka perbuat, Allah akan membalas mereka dengan melaknat mereka sehingga mereka binasa. Jadi 2 ayat yang kita bahas dalam pertemuan ini masih lagi menerangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Yang sebelum ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman supaya jangan sampai mereka enggan untuk berperang. Memang perang adalah sesuatu yang berat, karena perang itu susah. Kita menjalani kehidupan yang tidak menentu di medan perang. Dan lebih dari itu adalah harta benda kita akan habis, kemudian tenaga kita akan terkuras, kita akan bersusah payah, menderita, kemudian juga mungkin akan mati di medan perang. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih berharga dari kehidupan dunia. Ini sudah diterangkan dalam
ayat sebelum ini. Dan sudah kita sampaikan pula hadis Rasulullah bahwasanya perumpamaan atau bandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat adalah seperti seseorang yang memasukkan telunjuk jarinya ke laut, kemudian dia mengangkatnya kembali. Berapa tetes yang terbawa dari air laut? 1-2 tetes, itulah dia dunia. Sementara akhirat adalah air laut yang banyak itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya apabila pergi berperang, kebaikannya kembali kepada orang yang pergi berperang itu, karena dia akan mendapatkan akhirat yang sangat berharga. Kemudian jangan sekali-kali memahami kita yang pergi berperang itulah yang akan menjadikan agama Allah itu menang. Agama Allah itu menang, yaitu musuh dapat dikalahkan, kemudian kita dapat menjalankan agama Allah. Tidak, bukan kita yang menentukan kemenangan dalam perang. Andaikan ramai pun kita pergi berperang, yang menentukan kemenangan di dalam perang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya orang-orang beriman memahami, menyadari bahwasanya kemenangan di dalam perang bukan karena kita yang pergi berperang, tetapi kemenangan itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang yang pergi berperang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sepenuhnya kepada Allah, kemudian memohon pertolongan Allah supaya memenangkan mereka. Untuk lebih dekat dengan kedua ayat ini, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan menerjemahkannya secara harfiah, kata per kata. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah berfirman, infiru, berangkatlah kamu menuju medan perang. Nah, berarti ini perintah dari Allah kepada orang-orang beriman. Khifafan, yaitu dengan merasa ringan. Wasiqalan, dan dengan merasa berat. Apa makna ringan dan berat? Nanti kita sebut dalam tafsir. Wajahidu, dan berjihadlah kamu. Bi amwalikum, dengan harta bendamu. Wa anfusikum, dan dengan dirimu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum, yang sedemikian itu, yaitu berjihad dengan harta benda dan jiwa, khairun, adalah lebih baik, lakum, bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, jika kamu mengetahui berjihad dengan harta benda dan jiwa itu adalah lebih baik bagimu. Lebih baik dari berdiam diri saja di rumah, tak mau pergi berperang. Kita ulang dari pangkal ayat. Berangkatlah kamu dengan merasa ringan dan merasa berat, dan berjihadlah dengan harta bendamu dan dirimu di jalan Allah, yang sedemikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Laukana, seandainya adalah, seandainya yang kamu seru kepadanya. Siapa ini yang dimaksudkan ini?
Nanti kita akan jumpai ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Maka di awal terjemahan ini kita sampaikan langsung, kita berikan penjelasan langsung. Seandainya diserukan kepada mereka orang-orang munafik itu untuk memperolehi aradan qariban, aradan keuntungan, qariban yang mudah diperoleh, berarti keuntungan duniawi, wasafaran qasidan, dan apabila mereka itu diseru kepada perjalanan yang tidak begitu jauh, sebagaimana kita tahu dari Madinah ke Tabuk untuk pergi ke medan perang, yaitu Tabuk, jaraknya adalah sejauh 600 km. Kalau disebut 600 km bermakna lebih kurang dari sini ke Medan, dari Pekanbaru ke Medan. Mampu jalan kaki dari Pekanbaru ke Medan. Kalau naik kendaraan saja berapa lama ya? Itu pun sudah penat kita, apalagi berjalan kaki. Karena dalam perang Tabuk itu satu kendaraan dipakai oleh 18 orang berganti-ganti, banyak. Jadi yang berangkat banyak, tetapi kendaraan yang tersedia sedikit, terbatas. Lattaba'uka, sungguh mereka akan mengikutimu. Jadi kalau mereka itu diseru untuk mendapatkan keuntungan yang mudah diperoleh, untuk sampai ke tempat yang tidak begitu jauh, niscaya mereka akan mengikutimu. Walakin, akan tetapi, ba'udat alaihim, jauh atas mereka, artinya bagi mereka Tabuk yang jauhnya 600 km itu ba'udat, sungguh jauh bagi mereka. Ba'udat alaihim syuqqah, maknanya jauh bagi mereka tempat itu dan membuat mereka menjadi menderita. Itu bagi mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan? Mereka orang-orang munafik. Nah, jadi ayat 42 itu ayat tentang orang-orang munafik. Wasayahlifuna, dan mereka itu akan bersumpah billah, dengan nama Allah. Oh, jadi mereka sampai bersumpah dengan nama Allah. Lawistata'na, seandainya kami sanggup untuk pergi ke medan perang, la kharajna, sungguh kami akan keluar ma'akum, bersamamu. Mereka bersumpah, tetapi sebenarnya mereka itu berbohong dalam bersumpah. Yuhlikuna anfusahum, yuhlikuna, mereka membinasakan, anfusahum, diri mereka sendiri. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun, sungguh berdusta. Jadi orang munafik itu dalam bersumpah berdusta saja, bukan yang betul-betul bahwasanya mereka akan mengikuti Rasulullah untuk bersama-sama pergi ke medan perang, karena mereka sendiri sebenarnya takut mati. Orang munafik itu takut mati karena cinta dunia. Kita ulang dari pangkal ayat. Seandainya mereka itu disuruh untuk mendapatkan keuntungan yang mudah diperoleh dan untuk berjalan yang tidak jauh jaraknya, pasti mereka akan mengikutimu. Akan tetapi mereka merasa jauh untuk sampai ke medan perang itu, dan mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpah mereka adalah, seandainya kami sanggup, niscaya kami akan keluar bersamamu. Tapi sumpah itu sumpah palsu, bohong saja. Mereka membinasakan diri mereka, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Jadi dua ayat ini adalah menerangkan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya pergi berperang
di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. Orang-orang beriman yang benar-benar beriman segera menjawab perintah Allah, tapi orang-orang munafik tidak mau menjawab perintah Allah. Jadi manusia ada dua kumpulan, dan akan terbedakan dua kumpulan tersebut dengan adanya kewajiban berperang. Jadi ada saja kewajiban berperang, itu sudah bisa dijadikan sebagai pengukur mana orang-orang beriman yang sebenarnya, mana orang-orang munafik. Ya, jadi kalau sudah ada perintah berperang, ini sudah tiba waktunya berperang. Nah, maka kita akan lihat yang pergi berperang itulah orang-orang beriman, yang tidak mau berperang itulah orang-orang munafik. Karena tanpa ujian ini tidak dapat kita mengetahui mana yang beriman, mana yang munafik, sebab masing-masing orang-orang beriman mengatakan beriman, orang-orang munafik pun mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang beriman. Nah, jadi untuk membedakan ada ujian, yaitu ujian kewajiban berperang. Jadi kewajiban berperang itu sebagai ujian. Kewajiban puasa ujian juga. Nah, kalau mau mengetahui orang-orang beriman yang sebenarnya beriman dengan orang-orang munafik, salat 5 waktu. Nah, orang yang beriman betul-betul beriman, masuk saja waktu salat, maka mereka akan segera salat. Tapi orang munafik, malas sekali untuk salat. Kecuali kalau dilihat oleh manusia, baru bersemangat. Karena ingin dilihat riya orang-orang munafik. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain, itu menjadi ujian untuk menentukan mana orang beriman sebenarnya, mana orang-orang munafik. Maka kita pun juga boleh menilai diri kita, saya ini kira-kira ada kemunafikan tidak dalam hati saya ini. Maka apabila rasanya ada terasa berat, enggan, malas, apalagi tidak suka dalam menjalankan kewajiban, berarti ada bibit-bibit benih, atau mungkin juga sudah berkembang tumbuh kemunafikan di dalam hati. Nah, kemunafikan itu disebut sebagai penyakit. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Ayat ini tentang orang-orang munafik. Hidup ini adalah ujian untuk menguji mana orang-orang beriman yang sebenarnya beriman, dan mana orang-orang yang hanya mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka menyimpan kekufuran. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Kita mulai dari ayat yang ke-41, ayat yang pertama dari 2 ayat. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru, berangkatlah. Sebenarnya kata infiru ini sudah kita terangkan sebelum ini. Bukan hanya sekedar makna berangkat, tetapi infiru ini maknanya bergerak dengan cepat. Itu makna infiru. Bergerak maknanya berpindah dengan cepat. Kalau berpindah dengan cepat bermakna mengeluarkan tenaga banyak. Kalau bergerak dengan lambat itu mengeluarkan tenaga sedikit. Nah, infiru ini bergeraklah dengan cepat, maknanya semua tenaga yang ada gerakkan untuk berpindah dari rumah kediaman ke medan perang. Nah, ini maknanya berangkat ke medan jihad. Infiru, berangkatlah kamu, atau ada lagi yang menerjemahkan keluarlah kamu, pergilah kamu ke medan perang. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ulang sekali lagi. Perintah Allah ini hukumnya apa? Apabila ada perintah dari Allah, wajib, baik fardu atau wajib. Kalau tak buat, apa hukumnya? Berdosa. Berarti kalau tidak pergi berperang, apa hukumnya? Berdosa. Berdosa. Apa hukum pergi berperang di jalan Allah? Nanti kita akan terangkan setelah kita sampai ke ujung ayat. Jadi kita ulang lagi dari awal menerangkan tentang hukum. Sekarang kita jelaskan dahulu bahwasanya
Perkataan infiru adalah bentuk perintah dari Allah kepada orang-orang beriman supaya bergerak cepat ke medan perang. Maka para ulama tafsir banyak menerangkan tentang kisah ketika akan menafsirkan ayat ini, yaitu kisah-kisah para salafus saleh, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita, bagaimana mereka itu bergerak cepat apabila sudah ada panggilan jihad. Contoh umpamanya ada yang sedang makan korma, belum lagi selesai, korma kan kecil, berapa lama lah memakannya semua satu biji itu. Tetapi ketika sudah mendengar seruan berjihad di jalan Allah untuk pergi berperang, mereka tinggalkan korma yang sedang dimakan itu. Mereka tidak mau korma itu yang menjadi penghalang mereka untuk masuk surga. Karena mereka apabila pergi berperang tujuannya adalah untuk masuk surga. Saya tak mau kurma ini yang menjadi penghalang saya dari masuk surga. Maka dihentikan memakan kurma, kemudian segera berangkat. Nah, segera berangkat ini infiru, bergerak cepat. Tunggulah. Nanti saya di barisan paling akhir saja. Paling awal. Itu makna infiru. Infiru khifafan dari kata khafif maknanya ringan. Apa maksudnya di sini? Ulama tafsir membahaskan ayat ini, kata ini dengan lebih terperinci, tapi kita ambil yang sederhana saja, yang banyak difahami oleh para ulama tafsir, yaitu kapan seseorang itu bergerak ringan apabila pergi ke medan perang? Kalau badannya sehat, usianya masih muda, maka terasa ringan. Nanti ada lagi wasikalan, dan merasa berat. Kapan seseorang itu merasa berat pergi berperang? Kalau sudah tua, badan sakit umpamanya. Ada lagi umpamanya kakinya sudah pernah patah umpamanya, atau matanya yang satu sudah rusak, tinggal lagi sebelah. Berat bagi mereka untuk pergi ke medan perang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, pergilah kamu berangkat perang meskipun keadaanmu sehat sehingga ringan bagimu pergi berperang, ataupun keadaanmu sakit atau tua sehingga berat bagimu pergi ke medan perang. Oh, berarti berperang itu untuk semua, bukan hanya untuk yang sehat saja, untuk yang sakit juga. Bukan yang muda saja, tetapi juga untuk yang tua. Kalau wanita bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan, tapi boleh kita katakan sekarang ini bahwasanya ulama berpendapat kalau negeri kita ini diserang oleh musuh, negeri kita diserang oleh musuh, kemudian musuh yang menyerang itu ramai sekali, sangat banyak jumlahnya, maka semua kita yang ada di negeri ini fardu ain. Maknanya wajib setiap kita itu berperang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa membawa senjata, bawa senjata. Wanita ikut juga, tapi karena tidak bisa membawa senjata, mungkin pekerjaannya adalah memasak untuk pejuang. Dan semuanya, anak-anak kalau bisa umpamanya menjadi pemberi informasi, jadi pemberi informasi, dan seterusnya. Semua wajib untuk berperang apabila pada keadaan tertentu, umpamanya musuh itu memerangi kita dan jumlah kita tidak mencukupi untuk memerangi mereka. Tapi kalau jumlah kita mencukupi, hanya sebahagian saja yang diwajibkan. Sebahagian saja diwajibkan, yang lain tidak, namanya fardu kifayah. Nah, jadi ada keadaan hukum berperang itu fardu ain, setiap orang wajib. Ada pula hukumnya itu fardu kifayah, yaitu sebahagian saja sudah cukup. Kalau tentara-tentara di negeri kita ini sudah cukup rasanya untuk menghadapi musuh, cukup tentara saja. Tapi kalau tentara tak cukup, kita orang sipil pun, orang biasa pun wajib untuk mempertahankan negara kita ini.
Berperanglah kamu, berangkatlah kamu ke medan perang dengan merasa ringan ataupun dengan merasa berat. Wajahidu, dan berjihadlah. Tadi berangkat berarti cepat keluar, cepat tinggalkan rumah, cepat pergi ke medan perang. Kemudian diterangkan keadaan, baik itu keadaan merasa ringan ataupun keadaan merasa berat. Kemudian diterangkan tentang keluar dari rumah ke medan perang itu dalam rangka apa? Wajahidu, dalam rangka berjihad. Ini juga perintah dari Allah. Wajahidu, dan berjihadlah kamu bi amwalikum, dengan harta bendamu, wa anfusikum, dan dirimu, fi sabilillah, di jalan Allah. Berjihad dengan harta benda berarti biaya perang itu kita sendiri yang tanggung. Jadi kita sendiri yang menanggung. Dalam perang Tabuk, yang ikut berperang itu dia sendiri yang menyiapkan kudanya. Kalau punya kuda, dia sendiri yang menyiapkan unta. Kalau punya unta, dia sendiri yang menyiapkan makanan untuk ia makan sendiri di medan perang. Jadi orang yang berjihad dengan harta benda itu bermakna dengan harta bendanya sendiri, dan itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Karena harta yang dikeluarkan itu nilainya adalah sebagai sama seperti sedekah yang kita keluarkan, yang dilipat gandakan berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali nanti balasannya kepada kita juga. Dan berjihadlah dengan harta bendamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu. Dengan diri maknanya dengan mempertaruhkan nyawa. Andaikan mati sekalipun siap. Itu maknanya berjihad dengan nyawa. Mengapa harta benda disebut dulu baru nyawa? Karena dari sisi urutannya, dengan harta itu bisa kita pergi ke medan perang. Umpamanya Tabuk 600 km dari Madinah. Bagaimana mau sampai ke Tabuk untuk berperang kalau tidak ada harta yang kita gunakan? Maka dengan adanya harta, makan minum kita, biaya perang, apalagi itu logistik ya. Kemudian kendaraan. Itu yang menyampaikan kita ke medan perang. Di medan perang kita berperang, kemudian mati syahid. Itu bermakna nyawa. Maka disebut harta benda dahulu, baru nyawa. Atau ada juga tafsiran yang lain yang bisa kita terima untuk kita pakaikan. Andaikan kita tidak mampu mempertaruhkan nyawa kita karena kita sudah sangat tua sekali, ada uzur, atau kita wanita umpamanya, kemudian medan perang pula umpamanya di Suriah sana. Sudah, kalau tidak bisa kita mempertaruhkan nyawa kita, maka berjihadlah dengan harta benda kita. Maka selalu ada solidaritas kita buat untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dan berjihadlah dengan harta bendamu dan nyawamu atau dirimu di jalan Allah. Mengapa disebut di sini di jalan Allah? Karena ada orang yang memberikan harta bendanya dan bahkan mempertaruhkan nyawanya, tapi bukan di jalan Allah, di jalan syaitan, untuk menjajah negeri lain, untuk melakukan penindasan dan kezaliman terhadap bangsa lain. Itu bukan di jalan Allah. Kita berperang di jalan Allah, maknanya di jalan Allah dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi berjihad dengan harta benda dan jiwa itu adalah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Jadi jangan berjihad dengan harta benda dan jiwa itu karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Jangan, itu namanya tidak fisabilillah. Maka apabila berjihad di jalan Allah, pastikan niat itu betul. Niat kita berjihad adalah untuk mengharapkan redha Allah. Atau satu lagi,
Ada di antara ulama tafsir kita lebih mudah menjelaskannya. Di jalan Allah, apa makna jalan? Jalan maknanya yang menyampaikan ke tujuan. Kalau putus jalan, tak sampai ke tujuan. Jadi kalau disebut jalan Allah, yaitu jalan Allah yang kalau kita tempuh sampai ke tujuan. Tujuan hidup kita ini, apa tempat yang kita tuju? Yang menjadi tujuan surga. Berarti berjihad dengan harta benda dan nyawa di jalan Allah, yaitu di jalan yang akan menyampaikan kita ke surga. Jadi orang-orang beriman di dalam berperang, mereka untuk masuk surga, bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang, bukan. Atau bukan untuk dipuji kononnya dia seorang pemberani, bukan. Jadi kita berperang adalah untuk sampai ke tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga. Nah, supaya sampai ke surga, tempuh jalan Allah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ujung ayat, zalikum, yang sedemikian itu. Zalikum, yang sedemikian itu yang mana? Itu yang dimaksud adalah itu berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa itu. Jadi itu kata penunjuk. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk berjihad. Berjihad dengan harta benda dan nyawa itu lebih baik, khairun, lebih baik, lakum, bagimu, lebih baik. Kalau kita dengar kata lebih baik, bermakna ada sambungannya itu. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari berjihad dengan harta benda dan nyawa. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari berdiam saja di rumah. Berdiam di rumah, mungkinlah umurnya mungkin lebih panjang dari orang yang pergi ke medan perang karena nanti akan gugur di medan tempur. Tetapi itu pun persangkaan saya. Andaikanlah hidupnya menjadi lebih panjang, kemudian dia menikmati hidup bersenang-senang di rumah bersama keluarga, tetapi itu adalah kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi. Allah menyebutkan kesenangan duniawi itu memang kesenangan, tetapi nilainya sangat rendah. Sesungguhnya kesenangan akhirat itu lebih baik bagimu dari kesenangan duniawi itu. Sesungguhnya yang sedemikian itu lebih baik bagimu. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari keuntungan duniawi itu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akhirat itu lebih berharga dari dunia. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Karena akhirat itu sifatnya kekal dan abadi, sementara dunia sifatnya adalah sementara dan fana. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang yang mengetahui tinggi dan berharganya akhirat, maka akan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Pembahasan tentang hukum ayat ini, ulama berbeda pendapat. Apakah hukum berperang di jalan Allah itu fardu kifayah atau fardu ain berkaitan dengan ayat ini? Kita sudah terangkan tadi tentang fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah sebahagian saja ikut berperang sudah cukup. Yang lain tidak pergi, tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain, semua mesti pergi. Kalau tak pergi, berdosa. Ayat ini apabila kita perhatikan, ini nampaknya menerangkan tentang hukum berperang di jalan Allah, pergi ke medan perang itu adalah fardu ain dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Nanti kita akan jumpa ayat yang ke-91 dan 92. Sekarang ini kan baru 41 dan 42. Nanti kita jumpa ayat 91, 92. Di surah At-Taubah ini juga. Laisa 'alad du'afa
wala 'alal marda. Tidak ada apa namanya? Tidak ada halangan. Tidak mengapa tidak pergi berperang, yaitu orang-orang yang sudah lemah karena sudah tua, kemudian orang-orang yang sakit. Bermana ada yang dikecualikan dari pergi berperang, tapi dalam ayat ini pula tak ada kecuali, semua diperintahkan untuk pergi berperang. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini telah dimansuhkan hukumnya oleh ayat di 91 dan 92. Artinya tidak semua orang lagi pergi ke medan perang. Ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Orang yang sudah tua, orang yang ada uzur, sakit, kemudian anak-anak kecil, wanita, dan lain sebagainya. Tapi ada pula ulama tafsir menyebutkan tidak mansuh. Ini bukan, ayat ini bukan dimansuhkan hukumnya, dimansuhkan malah dihapuskan hukumnya. Tidak, ayat ini tetap bisa dipakai. Nah, karena ayat yang selepasnya itu bukanlah memansuhkan ayat ini. Apa sebab? Sebab ayat ini menerangkan tentang suatu keadaan. Nah, keadaan yang kita sebutkan tadi, yaitu keadaan umpamanya suatu negeri diserang oleh musuh, musuh itu pasukannya banyak, negeri itu jumlahnya sedikit, maka kalau sebahagian orang yang berperang, maka nanti mudah bagi musuh untuk mengalahkan. Maka semuanya ikut berperang. Sudah tua, mungkin badannya sudah tua, tapi kan otaknya kan masih bisa dipakai. Mungkin dia bisa mengarahkan yang muda-muda dalam menyusun strategi. Kan badannya saja yang lemah, tetapi otaknya, akalnya masih cerdas. Maka akan digunakanlah kecerdasan akalnya itu untuk mempertahankan negeri yang diserang oleh musuh. Oh, berarti kita memahami ayat ini tidak mansuh, tetapi kita pakaikan pada keadaan tertentu. Umpamanya kita di daerah inilah, di negeri ini, berapa jumlah kita di sini ini? Jumlah kita hanya 6 juta saja di Riau ini. Tapi musuh yang datang 10 juta dan sudah mengepung dari mana-mana, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Maka semua kita ini berperang, semua tanpa terkecuali. Maka inilah yang disebutkan, berangkatlah kamu ke medan perang merasa ringan, dengan merasa ringan karena badan sehat, dan dengan merasa berat sebab sudah tua atau ada sakit di tubuh. Tetapi semua mesti berperang, karena kalau tidak maka musuh akan mudah menguasai negeri ini. Ada cerita Sa'id bin Al-Musayyab. Cerita Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab ini tidak mau ketinggalan berperang, padahal matanya sudah buta satu. Berarti kalau mata sudah buta satu, sudah ada uzur dan sudah tua, tak mengapa untuk tidak pergi ke medan perang. Maka ada yang mengatakan, sudahlah, kan sudah ada uzur, sudah ada alasan, tak usahlah pergi berperang, di rumah saja, biar kami yang berperang. Apa jawaban Sa'id Al-Musayyab? Saya akan pergi berperang juga. Saya akan pergi berperang juga. Andaikan saya tidak bisa membawa senjata dan mengarahkannya ke musuh, paling tidak saya membanyakkan bilangan umat Islam dalam perang. Ya. Membanyakkan saja. Saya mau ikut juga demonstrasi itu, untuk membanyakkan saja. Nah, demonstrasi menyatakan tak puas kepada orang yang tidak menegakkan keadilan umpamanya. Padahal hanya menghadirinya saja dan duduknya pun di tepi-tepi saja. Ini Sa'id Al-Musayyab. Kalaupun umpamanya saya berguna untuk menjaga logistik, yaitu persediaan perang, dialah tukang jaga makanan minuman, itu pun dah cukup lah bagi saya. Ini salafun saleh.
yaitu yang telah memahami makna berharganya pergi ke medan perang. Ada lagi seorang yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas, namanya Abu Talhah. Sahabat Nabi juga Abu Talhah ini pernah berperang bersama Rasul. Berperang bersama dengan Rasul. Kemudian Rasulullah wafat, masih hidup Abu Talhah ini, maka ikut pula bersama Abu Bakar. Abu Bakar wafat, terus juga masih berperang bersama dengan Umar bin Al-Khattab. Umar pun wafat, bermakna Rasulullah dah wafat, masih ikut berperang. Abu Bakar wafat, masih ikut berperang. Umar wafat, masih ikut berperang. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, persiapkan untukku, aku mau pergi berperang. Apa kata anak beliau? Sudahlah, kami sajalah menggantikan ayah untuk pergi ke medan perang. Ayah jangan pergi lagi. Tapi kata Abu Talhah radhiyallahu anhu, enggak, saya mau pergi ke medan perang juga. Apa sebab? Sebab ini dia ayat, zalikum, yang sedemikian itu khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Abu Talhah mengetahui pergi ke medan perang itu dengan harta benda dan jiwa itu adalah lebih baik dari apapun kenikmatan duniawi. Sudah tua, pergi berperang juga. Rupanya Allah takdirkan, belum sampai lagi ke medan perang, sudah meninggal dunia di perjalanan, di laut, karena ke daratan seberang, di tengah laut meninggal dunia. Maka dijagalah jasadnya ini. Sebenarnya kalau di tengah laut itu boleh membuang jasad itu ke laut, tetapi sahabat yang lain tak mau menahan jasad Abu Talhah ini, menanti sampai ke daratan, menanti sehari. Dilihat tubuhnya tak ada berubah, busuk pun tidak. Hari kedua juga tetap, hari ketiga juga tetap. Sampai berapa hari? 7 hari. 7 hari jasadnya itu tidak berubah. Maka Allah pun berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka adalah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Inna rabbihim yurzakun, mereka itu diberi rezeki oleh Allah. Bermakna matinya mati apa itu? Mati syahid. Itu yang dicari. Kalau kita memahami ini, semua kita ini mau pergi berperang ini. Tapi banyak yang tak mengetahui ini. Apa yang membuatnya tidak mengetahui? Karena mungkin tak mengaji, tak sampai pengajian tafsirnya ke surah At-Taubah ini. Maka dia tak tahu. Atau tahu tetapi takut lebih menguasai dirinya. Penakut. Kalau saya mati macam mana nanti istri saya, anak saya, rumah saya, dan lain sebagainya. Karena takut, maka tak mau berperang di jalan Allah, tidak mau ke medan perang. Ayat berikutnya, sudah selesai ayat tentang perintah Allah kepada orang beriman supaya pergi ke medan perang. Orang-orang beriman segera menjawabnya, karena mereka mengetahui bahwasanya berperang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa itu adalah lebih baik. Namun bagaimana pula dengan orang-orang munafik? Nah, jadi ayat yang ke-41 tentang orang beriman, ayat yang ke-42 tentang orang-orang munafik. Na'udzubillah, jangan sampailah kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang munafik ini. Sebab nanti di dalam api neraka, orang-orang munafik ini berada di lapisan yang paling bawah. Kalau nasi dalam periuk, lapisan yang paling bawah itu apa namanya? Kerak. Maka ada yang mengatakan di kerak api neraka. Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Nah, tentang orang munafik ini,
Lau kana aradan qariba, seandainya mereka orang-orang munafik itu diseru untuk mendapatkan keuntungan yang mudah diperoleh. Keuntungan ini maksudnya keuntungan apa ini? Keuntungan dunia. Nah, kata keuntungan ini aradan. Aradan ini sesuatu yang datang. Sesuatu yang datang, yang dinampakkan, yang muncul kepadanya. Dalam kajian tentang kalau kita mengaji tentang pemikiran, digunakan kata al-ard, nanti akan digunakan kata al-jauhar. Jadi ada al-jauhar yaitu inti, atau dalam bahasa Inggrisnya esensi, hakikat yang sebenar. Nah, kehidupan yang sebenarnya kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya, lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Jadi kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Maka digunakan di sini dunia itu sesuatu yang datang begitu, muncul begitu, bukanlah yang sebenarnya kehidupan yang sejati. Nampak besar, nampak banyak, nampak berharga. Aradan, yaitu keuntungan yang datang. Qarib, dekat. Makna dekat di sini mudah diperoleh, tak bersusah payah. Letak saja uang di bank, nah dapat berapa persen ribanya. Tak ada kerja, letak saja uang di bank, dapat bunganya. Nah, itu yang disukai oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tak mau bekerja, tapi dapat uang. Laukana aradan qariban, kalau mereka itu diseru untuk mendapatkan keuntungan yang mudah diperoleh, wasafaran qasida, dan perjalanan yang tak begitu jauh. Kalau kaitannya dengan perang Tabuk 600 km, jauh sekali. Kalau ditanya hawa nafsu manusia, mana mau menempuh jalan yang jauh atau menempuh jalan yang pendek, yang singkat? Pasti yang pendek. Nah, orang-orang munafik kalau jauh, jauh sekali. Padahal pergi ke medan perang itu setiap langkah kaki itu akan dihitung sebagai kebaikan. Bertambah pahala satu, berkurang dosa satu, dan dinaikkan derajat satu. Berjihad di jalan Allah tinggi sekali nilainya. Tapi mereka tak mengetahui tentang kebaikan dan kelebihan berperang di jalan Allah. Seandainya mereka itu disuruh untuk mendapatkan dunia, yaitu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tak begitu jauh, lattaba'uka, pasti mereka itu mengikutimu. Ini mu di sini mu Nabi Muhammad. Mereka orang munafik itu mau mengikutimu wahai Muhammad, kalau kamu menyeru mereka untuk mendapatkan dunia. Nah, maka kita kalau mau menguji orang beriman dengan orang munafik pada hari ini, kita seru mereka. Kalau kita seru mereka kepada dunia, cepat datangnya, itu munafik lah itu. Ada pitih enggak di situ? Nah, kalau bahasa Jawanya, uang ne piro. Nah, kalau ada uang di situ dia datang. Tak ada uang, dia tak mau datang. Itu munafik. Kalau orang yang betul-betul beriman, uangnya itu yang dia bawa untuk berjihad dengan harta bendanya, bahkan dengan nyawanya sekali. Nah, ini yang mungkin tidak difahami oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu selalu memahami kalau ada satu program itu pasti dibayar itu. Dan orang-orang beriman kalau melakukan satu program, satu amal, perjuangan, mereka itu bukan berpikir apa yang mereka dapat, tetapi mereka berpikir apa yang bisa saya berikan, saya infakkan. Jadi orang-orang munafik dalam ayat ini, kalau mereka diseru untuk mendapatkan keuntungan dunia,
maka mereka pasti akan mengikutimu. Mengapa di sini disebut kata la sungguh? Maka ada di antara ulama tafsir menerangkan tentang pasti. Karena memang tak akan mungkin orang munafik itu mengelak dari keinginan apabila ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Pasti berkeinginan dan ingin mendapatkannya. Maka musuh pun pandai, yaitu untuk mengambil hati orang-orang munafik itu disediakan uang, harta benda duniawi. Jadi dipujuklah mereka itu, digodalah mereka itu dengan harta benda duniawi. Kalau dalam konteks sekarang ini, dalam pilkada, pemilihan umum, umpamanya kasih aja 1 orang 1 juta, nanti dikasihnya kita suara. Siapa yang bisa dibeli seperti itu? Orang munafik. Orang beriman tidak akan mau dibeli seperti itu. Dan itu rasuah, sokok. Menerima itu hukumnya adalah haram, berdosa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari ini kita kenal dengan nama serangan fajar. Karena musuh pandai. Ada di antara yang mengaku beriman itu bisa dibeli. Tapi siapa yang bisa dibeli? Ayat ini menerangkan orang-orang munafik yang bisa dibeli. Maka musuh yang sebenarnya musuh itu adalah orang-orang munafik ini. Karena secara luaran pakaiannya sama seperti kita, melakukan perbuatan yang sama seperti kita, tetapi sebenarnya mereka mengejar kepentingan dunia. Dan mereka ini menggadaikan akhirat untuk membeli dunia. Mereka tinggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Walakin akan tetapi ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi mereka itu merasa perjalanan itu sangat jauh sekali. 600 km ke Tabuk, tak mau. Akhirnya mereka ini tidak mau ikut Rasulullah ke medan perang. Kemudian Rasulullah pulang dari Tabuk. Setelah pulang dari Tabuk, seperti yang kita ceritakan tadi, bahwasanya tak ada yang meninggal dunia karena tidak berlaku perang. Karena Rasulullah pergi ke sana itu lamanya 15 hari. Perjalanan itu 15 hari. 15 hari pergi, 15 hari pulang. 30 hari dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah berada 20 hari di Tabuk. Jadi semuanya 50 hari. Setelah 50 hari pulang sampai ke Madinah, orang-orang munafik ini mendatangi Rasul, bersumpah di hadapan Rasul dengan menyebut nama Allah. Ini dia. Wa sayahlifuna billah, dan mereka itu akan bersumpah dengan nama Allah. Mereka akan bersumpah. Apa maknanya ini? Maknanya ayat ini diturunkan sebelum mereka itu bersumpah. Kapan mereka itu akan bersumpah? Setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk. Ayat ini menerangkan tentang perang Tabuk itu sendiri. Jadi ayat ini turun lebih dulu. Rasulullah pergi ke medan perang. Kemudian di dalam ayat menyebut, wahai Muhammad, nanti ketika kamu kembali ke Madinah, nanti orang-orang munafik itu akan mendatangimu. Nanti mereka itu akan bersumpah. Jadi ketika ayat ini turun, apakah orang munafik sudah bersumpah? Belum. Berarti ayat ini menerangkan tentang peristiwa yang akan terjadi. Berarti ini mukjizat Al-Quran. Yaitu di antara mukjizat Al-Quran mampu menerangkan apa yang tidak bisa diterangkan oleh manusia. Karena manusia mana mengetahui yang akan datang? Rasulullah tak tahu apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Maka di sini kita menjumpai berlaku mukjizat, yaitu Allah memberitahu bahwasanya orang-orang munafik akan bersumpah dengan nama Allah. Berarti dengan ayat ini bagaimana Rasul ketika menerima ayat ini? Oh, nanti setelah sampai di Madinah, orang-orang munafik akan datang berjumpa denganku, mereka bersumpah.
Dalam ayat ini mereka bersumpah, yaitu lawistata'na, seandainya kami sanggup wahai Muhammad, la kharajna ma'akum, sungguh kami akan keluar bersama denganmu, tapi kami tak sanggup. Jauh betul perjalanan. Nah, jadi mereka mencari alasan, kami sakit, keluarga kami tak bisa ditinggal, dan seterusnya. Sebenarnya adalah kami cinta dunia, kami takut mati. Sebenarnya itulah yang mau disebut. Nah, tapi cari-cari alasan. Demi Allah mereka sampai bersumpah. Jadi orang munafik ini sampai bersumpah juga. Kapan seseorang itu bersumpah? Untuk meyakinkan orang lain. Kita nih kalau sudah diyakini, dipercaya oleh orang lain, kita tak sampai bersumpah. Orang ini dah percayalah dengan kita. Tapi kalau orang tuh masih nampak berkerut keningnya, tak percaya dengan kita, maka kita ulang sekali lagi, demi Allah. Nah, jadi sumpah itu menegaskan. Jadi orang munafik ini menegaskan bahwasanya mereka sungguh kalau kami ini sanggup, sungguh kami akan keluar. Sungguh kami akan keluar bersamamu wahai Muhammad. Nah, berarti ketika mereka bersumpah itu Nabi sudah tahu. Nabi sudah tahu atau belum bahwasanya mereka itu bersumpah bohong? Sudah. Dari mana Nabi tahu? Dari ayat ini. Kalau sekarang ada orang munafik bersumpah bohong, sudah tahu kita atau belum? Belum, karena kita tak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Karena kita tengok yang bersumpah itu pakai songkok juga. Nah, maka kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu oleh Allah apa yang ada dalam hati orang munafik itu. Lawistata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum. Mereka itu membinasakan diri mereka sendiri. Jadi Allah memberitahukan perbuatan orang munafik sampai bersumpah, tapi sumpah bohong itu sebenarnya, sumpah bohong itu membinasakan diri sendiri. Jadi orang yang bersumpah tetapi sumpahnya itu adalah bohong, mungkin nampak sepintas lalu akan menyelamatkannya dengan sumpah tersebut, tetapi pada hakikatnya setiap yang bersumpah bohong adalah menghantarkan dirinya kepada kebinasaan. Pada hari ini kan banyak juga yang bersumpah, demi Allah saya tak ada niat menista Al-Quran umpamanya, tapi Allah tahu apakah memang seperti itu. Kemudian ada lagi yang lain, tidak ada dia menista Al-Quran, padahal dia dipanggil orang buya juga umpamanya, dipanggil ulama juga, tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Nah, orang yang berbohong seperti ini kita tak tahu. Kalau Rasulullah dahulu diberitahu, kita tak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang berbohong seperti ini, andaikan mereka itu berbohong, mereka itu membinasakan diri mereka sendiri. Yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innahum lakadzibun, sungguh mereka itu orang-orang yang berdusta. Jadi tak perlu risau menghadapi orang-orang munafik, karena sebenarnya mereka tidak diperangi pun akan binasa dengan sendirinya, disebabkan karena perbuatan mereka itu. Inilah dia dua ayat tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman supaya pergi berperang, yaitu berjihad di jalan Allah, baik dalam keadaan ringan, merasa ringan karena sehat badan, masih muda, ataupun merasa berat disebabkan sudah tua, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bagaimanapun berperanglah di jalan Allah, karena itu adalah lebih baik. Berperanglah di jalan Allah, berjihad dengan harta benda dan nyawa di jalan Allah yang akan menyampaikan ke tujuan. Itulah lebih baik dari dunia yang sedang kita jalani ini. Kemudian orang-orang munafik adalah orang-orang yang hanya mengejar kepentingan duniawi. Kemudian mereka ingin juga disebut sebagai orang yang ikut berperang di jalan Allah,
Maka apabila mereka tidak ikut, maka mereka bersumpah bahwasanya sebenarnya mereka tidak ikut itu adalah karena ada alasan-alasan yang mereka berharap alasan itu diterima sebagai uzur, tapi sebenarnya berbohong saja. Maka dengan kebohongan itu mereka membawa diri mereka kepada kebinasaan. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.